Setiap kali adik perempuannya selesai mandi, kakak laki-lakinya akan bersembunyi di luar dan mengintip. Tapi dia tidak tahu mengapa. Struktur tubuh adiknya sangat berbeda dengan dirinya. Melihat lekuk tubuh adiknya yang indah, hasrat di hati pemuda itu meluap-luap. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya mengendalikan dirinya. Maka ia melepaskan semua pakaiannya dan melompat ke laut sendirian, ingin menenangkan diri. Tanpa diduga, seekor hiu lapar mengincarnya. Bocah laki-laki itu mati-matian melarikan diri di laut. Setelah berhasil sampai ke pantai, ia mengejek hiu itu tanpa ampun. Itu belum selesai. Dia juga dengan bersemangat memamerkannya di depan adik perempuannya. Tanpa diduga, gadis itu sama sekali tidak tertarik, malah memarahinya karena mempermainkan nyawa. Seorang anak laki-laki yang marah mendorong adik perempuannya hingga jatuh. Meskipun keduanya sudah dewasa, dalam suasana intim seperti itu, mereka tampak sangat canggung. Maka, si gadis segera mendorong anak laki-laki itu ke samping. Keesokan paginya, ketika gadis itu bangun, ia terkejut melihat bercak darah di spray. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ia mengira ada yang salah dengan tubuhnya. Namun untungnya, ia tiba-tiba teringat perkataan ibunya. Saat kecil, keluarganya yang beranggotakan 4 orang terdampar di laut. Mereka sudah 7 hari tidak makan dan minum. Ayahnya mulai memiliki niat jahat terhadap putranya sendiri. Tepat saat ia hendak bertindak, wanita itu tiba-tiba mengangkat tombak, tusukan tajam terasa di punggungnya. Pria itu melepaskan pegangannya karena rasa sakit. Namun, wanita itu tidak berhenti, ia terus menusuk hingga pria itu tak melawan lagi. Kemudian, dengan tenang, ia membalikkan tubuhnya. Setelah memastikan pria itu sudah tidak bernapas, ia dengan kejam mendorongnya ke laut untuk menjadi santapan hiu. Tetapi, kesulitan baru pun muncul. Perahu kecil itu telah mengapung di laut selama 7 hari. Jika mereka tidak menemukan daratan, cepat atau lambat mereka akan mati kelaparan di lautan luas. Saat wanita itu terbaring sekarat di buritan, tiba-tiba gelombang membangunkannya. Ia berjuang untuk bangun dan terkejut mendapati sebuah pulau kecil yang hijau di hadapannya. Ia sangat gembira. Cepat, arahkan layarnya, ikuti angin laut menuju pulau yang sudah dekat. Tak lama kemudian, mereka berhasil mendarat, kaki mereka meminjam pasir pantai yang lembut. Wanita itu tiba-tiba berlutut, sambil erat memeluk kedua anaknya, ia menangis terseduh-seduh. Bersyukur kepada Tuhan karena mereka masih hidup. Namun, perjuangan untuk bertahan hidup baru saja dimulai. Demi melindungi perahu kecil yang sangat penting itu, wanita itu menahan lapar dan dahaga. Pertama, ia mengeringkan layar perahu. Lalu, dengan susah payah ia menarik persediaan ke pantai. Menggunakan persediaan di dalam peti, ia membangun tempat berlindung yang sederhana namun sangat penting. Kemudian, wanita itu membawa teko dan mengajak anak-anaknya untuk mencari air tawar dan makanan di pulau itu. Untungnya, mereka segera menemukan sungai kecil dan juga setandan besar pisang, masalah makanan pun langsung teratasi. Tiba-tiba, awan gelap menutupi langit, petir menyambar. Dalam sekejap, mereka basah kuyup. Wanita itu membawa anak-anaknya kembali ke tempat berlindung. Namun, selembar layar kapal robek di atas kepala mereka, sama sekali tidak berguna untuk berlindung. Angin kencang membawa tetesan hujan sebesar biji kacang, menghantam tubuh anak-anak itu. Yang bisa wanita itu lakukan hanyalah memeluk mereka erat, lalu ia menyelimuti mereka dengan selimut basah. Ia bertahan di tengah hujan badai. Untungnya, hujan badai tidak berlangsung lama, kedua anak itu juga tidak masuk angin. Wanita yang baru saja merasa lega itu. Ketegangan kembali terasa, lokasi ini menghadap angin, wanita itu harus segera pergi. Jika tidak, saat badai berikutnya datang, nyawanya pasti melayang. Namun sebelum terdampar, wanita itu hanyalah seorang wanita kaya. Ia sama sekali tidak tahu di mana tempat yang aman di pulau ini, membawa anak-anak berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Tetapi tepat ketika ia merasa putus asa, bocah laki-laki itu tiba-tiba menarik tangannya dan membawanya keluar dari hutan. Saat melihat pemandangan di depannya, wanita itu langsung berlutut dengan ekspresi tak percaya. Di sini terdapat pantai tersembunyi, cuacanya cerah seperti lukisan yang tidak nyata. Kejutan yang lebih besar masih menanti. Saat ia menoleh, ia mendapati sebuah pondok indah berdiri di tempat yang tinggi. Ia pun segera bergegas ke sana bersama anak-anak. Setelah memasuki pondok, bocah itu langsung berlari ke lantai 2 dan mencari ibu kandungnya.
Melihat ini, wanita itu akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata, inilah tempat tinggal bocah itu dulu. Teringat akan kematian tragis orang tua bocah itu, wanita itu tanpa sadar memeluk anak laki-laki tersebut dan diam-diam bertekad untuk memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri. Setelah masalah tempat tinggal teratasi, sekarang ia harus mencari cara untuk mendapatkan makanan. Ia menyeret gaun panjangnya di air dangkal untuk menangkap ikan. Ia berusaha keras harian, hingga akhirnya anak-anaknya bisa makan daging. Hari-hari berikutnya, perempuan itu tidak hanya harus membangun tumpukan kayu bakar, mengawasi kapal-kapal yang lewat, tetapi juga menyimpan makanan, merawat kehidupan sehari-hari anak-anaknya. Setelah anak-anaknya tumbuh besar, ia juga perlu meluangkan waktu untuk mengajar mereka, agar mereka tidak menjadi orang liar sungguhan. Tapi untungnya, anak-anak itu sangat pengertian dan diam-diam menangkap ikan untuk meringankan beban ibunya. Namun, ketika mereka berpikir, kehidupan seperti ini akan terus berlanjut. Sebuah kecelakaan mengubah hidup kedua anak itu. Hari itu, badai meniup cabang pohon hingga patah, dan membuat lubang besar di gubuk mereka. Air hujan deras mengguyur masuk ke dalam rumah. Wanita itu segera berlari ke atap untuk memperbaikinya. Para pria berniat membantunya, namun, ia malah mengusir mereka masuk ke dalam rumah. Ia sendirian memperbaiki atap di tengah hujan deras. Tak disangka, wanita itu jatuh sakit. Ditambah lagi, pulau itu tidak memiliki obat flu. Penyakitnya berkembang menjadi cukup parah hingga mengancam nyawanya. Di tengah tatapan cemas anak-anaknya, wanita itu menyampaikan pesan terakhirnya. Ia meminta mereka untuk tetap bertahan hidup. Akhirnya, wanita itu dimakamkan di puncak bukit, kehilangan satu-satunya pelindung mereka. Anak-anak itu sangat sedih dan kebingungan. Malam itu mereka tidur di ranjang besar yang kosong. Bagaikan dua rumput yang lemah, entah kapan akan dihancurkan oleh kekejaman alam. Namun untungnya, hingga anak laki-laki itu tumbuh menjadi pemuda yang kuat, dan anak perempuan itu menjadi wanita yang sangat menawan, mereka tidak mengalami kecelakaan apapun, meskipun pulau itu terisolasi dari dunia luar. Dengan ditemani satu sama lain, mereka tidak merasa kesepian. Namun, hari-hari santai seperti ini seolah membuat Tuhan cemburu. Saat mereka menjalani hidup yang damai dan bahagia, bahaya sedang mengintai. Suatu hari, ketika anak laki-laki itu sedang memancing, ia menemukan sebuah kerang di celah batu. Setelah kembali ke perahu dan membukanya, ia menemukan sebuah mutiara besar dan berkilau di dalamnya, lalu diberikan sebagai hadiah untuk gadis itu. Tapi mereka tidak menyadari betapa berharganya benda itu bagi masyarakat manusia. Mereka juga tidak menyangka mutiara ini akan menempatkan mereka dalam kesulitan seperti apa keesokan harinya. Mereka sedang menenun jala bersama, gadis itu memandang ke kejauhan dan tiba-tiba melompat dengan gembira menuju ke laut. Sebuah kapal besar perlahan-lahan mendekati pulau kecil ini. Pertolongan yang mereka nantikan selama hampir 15 tahun, tiba-tiba muncul di depan mata. Mereka berdua berlari menuju puncak bukit untuk menyalakan api sebagai sinyal pertolongan. Namun, tiba-tiba gadis itu menyadari sesuatu, dan memberi isyarat kepada anak laki-laki itu untuk melihat dulu dengan teropong. Jika mereka bertemu bajak laut, akan ada masalah. Namun, saat anak laki-laki itu melihat melalui teropongnya, ia melihat sebuah perahu kecil diturunkan dan perlahan-lahan menuju pulau itu. Ia mengira mereka bajak laut. Gadis itu juga ketakutan dan segera merebut teropong itu. Namun, wanita di kapal itu menarik perhatiannya, pakaiannya yang mewah mengingatkannya pada ibunya semasa kecil. Memikirkan itu, keduanya tak lagi peduli akan keselamatan, dan berlari seperti orang gila menuruni bukit. Saat mereka tiba di pantai, kelompok itu baru saja mendarat. Mereka tak dapat menahan kegembiraan mereka dan tiba-tiba muncul di hadapan orang-orang itu. Kapten kapal mengira mereka bertemu orang liar, dan memerintahkan para pelaut untuk bersiap menembak. "Nama saya Charlie," anak laki-laki itu berbicara bahasa Mandarin dengan fasih. Hal ini membuat sang kapten terkejut. Yang lebih mengejutkan lagi, anak laki-laki itu bahkan bisa berjabat tangan. Ini membuat sang kapten dan yang lainnya tertegun. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk tersadar, ternyata persediaan air tawar mereka hampir habis. Karena itulah mereka terpaksa singgah di pulau kecil ini untuk beristirahat. Setelah mendapat izin anak laki-laki itu untuk mendarat di pulau, sang kapten dengan semangat memperkenalkan putrinya kepada mereka berdua. Anak laki-laki itu sangat tertarik dengan pakaian putri kapten yang mewah dan tanpa sungkan menyentuhnya ke sana kemari. Untungnya,
Putri kapten tidak keberatan dan dengan murah hati memberikan pita berwarna-warni kepada anak perempuan itu. Suasananya sangat harmonis. Namun, tak seorang pun menyangka, pertemuan ramah tamah ini pada akhirnya akan berubah menjadi bencana besar. Malam harinya, mereka mengundang sang kapten untuk makan malam di rumah mereka. Kualitas makanannya jauh melebihi harapan. Rasanya tak kalah dari hotel bintang 5. Saat mereka semua sedang membahas makanan, para kru secara tak terduga menemukan mutiara yang menghiasi kepala gadis itu. Barang yang begitu berharga, cukup untuk menimbulkan kegemparan di kota. Jika ditukar dengan rupiah, bisa membeli 3 villa, tidak berlebihan. Memikirkan hal ini, tatapan para awak kapal menjadi tajam. Mereka membuat keputusan yang sangat berani. Namun, krisis masih jauh dari selesai. Keesokan harinya, kapten mengeluarkan pakaian dan mengajari mereka cara berdandan untuk mempersiapkan mereka kembali ke peradaban. Pria itu sudah memiliki tubuh yang bagus, dan setelah mengenakan setelan jas, dia tampak lebih tampan. Putri kapten langsung jatuh cinta padanya. Kemudian, dengan alasan mengajar menari, ia berpelukan dengan pria itu di depan putrinya. Gadis itu merasa hatinya sakit. Ia pun berlari keluar gubuk dengan sedih. Pemuda itu tadinya berniat mengejarnya, tapi gadis satunya memegang erat tangannya. Karena sifatnya yang polos, ia sama sekali tak mengerti apa itu wanita. Pemuda, setelah kejadian ini, seolah berubah menjadi orang lain. Kerjanya cuma main sama cewek-cewek, pulang larut malam terus. Dibandingkan dengan gadis polos, Xiao Shuer lebih suka bergaul dengan perempuan yang lebih berpengalaman. Xiao Shuer jelas lebih tertarik pada mereka. Agar pemuda itu lebih banyak menghabiskan waktu dengannya, gadis itu mengoleskan pewarna tumbuhan ke wajahnya, meniru gaya para perempuan itu, dan menata rambutnya dengan sangat indah. Ia menantikan pujian dari kekasihnya. Namun, ia justru dicela oleh kekasihnya yang tidak peka. Karena kesal, gadis itu pergi sendirian ke kolam untuk membersihkan diri. Tapi dia tidak menyadari, seorang awak kapal sedang mengintipnya dari balik batu, menatap tubuh gadis itu yang membuat semua orang terpesona. Keserakahan langsung membuncah, lalu ia turun dari batu karang sambil membawa pistol, mencegat gadis yang baru saja mendarat. Anak laki-laki itu langsung ketakutan setengah mati. Ia segera menutupi tubuhnya dan dengan putus asa berteriak meminta tolong kepada anak laki-laki itu. Tapi awak kapal sepertinya tidak takut. Karena saat itu anak laki-laki itu sedang tidur di kapal bersama gadis tersebut. Meskipun gadis itu berteriak sekeras-kerasnya, dia tidak akan mendengarnya. Dalam situasi genting ini, gadis itu hanya bisa berlari sekuat tenaga. Namun, belum sempat ia berlari jauh, rambutnya dijambak oleh awak kapal yang mengejarnya. Lalu ia diseret masuk ke dalam gubuk dan dipaksa menyerahkan mutiara itu. Saat itu juga, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan urusannya bersiap untuk pulang. Dari kejauhan, ia mendengar teriakan minta tolong seorang gadis. Ia berlari seperti orang kesetanan kembali ke gubuk. Ia langsung melihat seorang pelaut mencoba memperkosa gadis itu. Ia segera menerjang dan berkelahi dengan pelaut itu. Tak disangka, pemuda itu sama sekali tidak bisa berkelahi. Dalam sekejap, ia terdesak. Lebih buruk lagi, pistol yang dibawa awak kapal itu akan digunakan untuk membunuh dan menghilangkan jejak karena rencananya gagal. Meskipun gadis itu mati-matian menjatuhkan awak kapal, peluru tetap mengenai lengan anak laki-laki itu. Dalam perkelahian, senapan jatuh ke tanah. Anak laki-laki itu dengan cepat meraihnya. Situasi langsung berbalik. Namun, anak laki-laki itu terbiasa menggunakan tombak, sama sekali tidak tahu cara menarik pelatuknya. Awak kapal langsung merebut pistolnya. Dalam perkelahian itu, ia membanting bocah itu keluar dari gubuk, menindihnya dan bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Mendengar suara tembakan, sang kapten datang terlambat. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan tindakan gila itu. Namun, awak kapal yang sedang marah itu sama sekali tidak berniat melepaskan bocah itu. Langsung menembaknya begitu saja. Bocah laki-laki itu berlari sekuat tenaga, terus berlari sampai ke perairan dangkal. Melihat dirinya hampir terpojok, bocah itu langsung melompat ke wilayah perairan yang dipenuhi hiu. Awak kapal juga terjun ke laut. Namun, bocah yang mahir berenang itu dengan cepat berenang ke pantai. Ia menatap awak kapal yang dikepung hiu, tanpa rasa kasihan sedikitpun. Akhirnya, ia menjadi santapan hiu. Setelah kejadian itu, bayangan indah mereka tentang masyarakat manusia pun sirna.
Setelah berunding, mereka mengurungkan penantian 15 tahun itu dan memutuskan untuk tetap tinggal dan melanjutkan hidup terasing dari dunia luar. Di bawah sinar matahari terbenam, kapal besar itu perlahan menghilang di permukaan laut. Keduanya berpelukan di tepi pantai, memandang ke kejauhan, hati mereka bergejolak, sulit untuk tenang.